Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta di pertemuan kali ini. Sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sifli ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Oke, Bu Sinta share screen dulu materinya. Oke. Di bab 9 ini mempelajari tentang penyajian data. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M. Yang pertama, menggunakan masker dengan baik. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk kompetensi dasar dari segi pengetahuan yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan lingkaran. Untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat mengenal data dalam kehidupan sehari-hari secara tepat, juga memahami cara mengumpulkan data dengan benar. Oke, di sini mengenal data. Apa sih itu data? Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Data adalah kumpulan dari datum. Nah, sedangkan datum itu apa? Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian dari narasumber. Oke, contohnya, nilai mata pelajaran TIK kelas 7A. Nah, datum itu yaitu nilai TIK yang didapat tiap siswa di kelas 7A. Sedangkan data adalah kumpulan semua nilai TIK kelas 7A. Di sini ada suatu permasalahan. Pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak semua siswa di sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Untuk mendapatkan informasi, dapatkah kalian mengumpulkan informasinya? Terus bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Iya, ayo kita amati. Catatan penting, sebelum kalian mengumpulkan informasi tersebut, sebaiknya kalian mengetahui dulu beberapa hal tentang data berikut ini, agar cara memperoleh data sesuai harapan, efektif dalam melakukan pengumpulan data, juga efisien waktu. Oke, mengumpulkan data ada 3. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Itu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka, kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Oke, yang kedua dengan kuesioner atau angket. Itu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu,
oleh masyarakat di wilayah RT 5. Kalian dapat membuat kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Yang ketiga, observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Contohnya, di sini ada beberapa guru SMP PGRI Depok Jawa Tengah yang terfoto. Ya. Mata pelajaran apa yang diampu beliau-beliau untuk mengajar. Nah, dari sini kita dapat melakukan pengumpulan data. Yang pertama tadi dengan wawancara, yang kedua dengan kuesioner, yang ketiga dengan observasi. Oke. Untuk memperoleh data ada dua, apa saja? Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Dan data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Data banyaknya siswa penduduk pada satu desa yang diperoleh dari informasi di kelurahan setempat, dan data nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Oke, untuk memperoleh data ada dua tadi. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Oke, agar kalian lebih memahami bagaimana mengumpulkan data dan cara apa yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut, coba diskusikan dengan anggota keluargamu atau temanmu di latihan pertemuan kali ini. Nanti ruangnya akan disingkat kasih oleh kami di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.